Kemudian kita masuk ke teorema 553 yang berbunyi bahwa operasi baris dasar tidak mengubah ruang kosong dari suatu matriks. Kemudian teorema 554 berbunyi operasi baris dasar tidak mengubah ruang baris suatu matriks. Ya. Bagaimana dengan ruang kolom? Ya, ruang kolom ya mengubah ya. Jadi operasi baris dasar itu mengubah ruang kolom. Ya. OBD mengubah ruang kolom dari suatu matriks. Oke. Sebelum kita lanjut, saya review sedikit di sini. Ya, ketika kita punya suatu matriks ya, kita punya A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 ya. Sebelumnya kita tahu bahwa R1, R2, R3 ini itu merentang ya. Anggaplah SR ya, R1, R2 dan R3 ya. Itu dia merentang atau span ruang baris ya, ruang baris. Oke. Kemudian kita tahu C1, C2, C3 ya, kita nggak basis untuk kolom, ruang kolom. Maka C1, C2, C3 itu adalah span untuk ruang kolom. Nah, pertanyaannya, apakah dia basis? Basis untuk ruang baris atau basis untuk ruang kolom? Ya. Jadi kalian kalau ingat pelajaran yang sebelumnya, maka syarat basis itu kan dia ada dua. Yang pertama dia bebas linear, yang kedua dia itu span. Ya. Nah di sini dia cuma memenuhi satu syarat span. Jadi belum tentu si R1, R2, R3 ini basis untuk ruang baris dan C1, C2, C3 ini dia basis untuk ruang kolom ya. Tapi kita bisa ubah dia menjadi basis dengan cara mengeluarkan vektor tertentu ya. Keluarkan vektor tertentu ya, vektor tertentu ya. Ini ada di teorema-teorema materi sebelumnya. Kalau dia ternyata cuma bebas linear dan bukan span, maka kita bisa tambahkan supaya dia bisa menjadi basis. Oke. Nah, ini di review lagi. Masuk ke teorema 55 ya, jika A dan B adalah matriks-matriks yang ekivalen baris ya. Kita review sedikit apa itu ekivalen baris. Ketika kita punya matriks A ya, anggap 3 kali 3 ya, 3 kali 3. Kemudian kita lakukan OBD sehingga kita bisa menghasilkan matriks B ya. Dimensi yang sama 3 kali 3 ya. Maka matriks B dan matriks A itu adalah ekivalen baris. Jadi matriks B diperoleh melalui serangkaian operasi baris dasar terhadap matriks A, maka matriks A dan B itu disebut dengan ekivalen baris ya. Ekivalen baris. Oke. Nah, kalau kita bisa mengubah matriks A menjadi bentuk matriks B ya, yang mana ekivalen baris satu sama lain, dan kalau dari matriks B ini kita bisa menentukan bahwa ada himpunan vektor-vektor ya, himpunan vektor-vektor kolom ya, yang bebas secara linear ya. Jadi misalnya di sini C1, C2, C3 dan C1, C2 itu bebas secara linear, maka vektor-vektor kolom yang sepadan, yang berpadanan dengan matriks A ya, maka itu juga bebas linear ya. Jadi C1, C2 misalnya bebas linear, maka di sini juga kolom 1, kolom 2 bebas linear. Atau C2, C3 yang bebas linear, maka kolom 2, kolom 3 di sini juga bebas linear. Itu maksud dari poin A ya. Nah, kalau dia sudah bebas linear ya, kalau dia sudah bebas linear, C1, C2 bebas linear, sementara ini rentang, maka C3 kan kita tidak harus gunakan lagi. Maka C1, C2 itu bisa membentuk basis untuk ruang kolom. Makanya yang poin B, suatu himpunan vektor kolom membentuk satu basis ruang kolom jika dan jika vektor kolom B membentuk satu basis. Jadi kalau dia sudah pasti merentang, kemudian kita pastikan dia adalah bebas linear satu sama lain, misalnya dua vektor ini, maka dua vektor ini bebas linear, span, maka dia akan menjadi basis ya. Basis. Secara keseluruhan dari teorema 553
sampai dengan 555 ya, 555 itu sangat berguna. Jadi kesimpulannya itu ada di teorema 556. Jadi yang berbunyi matriks R berada dalam bentuk echelon baris ya. Kalau echelon baris kita review itu bentuknya 1000 misalnya ya, 0100, kemudian 0001, kemudian 0000 ya. Sorry, di sini ada bilangan. Kalau bentuknya seperti ini kan echelon baris tereduksi. Kalau dia ada bilangan, maka dia bentuk echelon baris. Maka setiap yang memiliki satu utama, membentuk suatu basis untuk ruang baris dari R. Jadi ini baris ini ada satu utama, ini ada satu utama, ini ada satu utama, maka dia membentuk basis dari ruang baris ya. Dan vektor-vektor kolom dengan utama satu dari vektor-vektor baris membentuk suatu basis untuk ruang kolom dari R. Jadi vektor-vektor ini ya, ini kemudian yang ini ya, yang keempat ya, yang keempat yang memiliki satu utama, dia akan membentuk basis dari ruang kolom ya. Selama bentuknya itu yang harus dipastikan adalah echelon baris ya, apalagi echelon baris tereduksi ya. Jadi kalian harus pastikan bentuknya itu adalah echelon baris. Nah, penggunaannya seperti apa? Penggunaannya itu seperti ini. Kalau kalian misalnya punya matriks ya, katakanlah A11, A12, A13 ya, A21, A22, A23, A31, A32, A33 ya. Nah, ini adalah R1, R2, R3 ya. Di sini adalah C1, C2, C3 ya. Nah, ya, ketika ditanyakan basis untuk ruang baris dan basis ruang kolom dari A itu seperti apa? Jadi ini kalian bisa gunakan OBD untuk membentuk dia menjadi bentuk echelon baris. Misalkan bentuk echelon barisnya adalah seperti ini. 1 0 0 0 0 1 0 0 0 ya. Misal ya, bentuknya jadi seperti ini. Maka ini kan R1, R2, R3, C1, C2, C3 ya. Maka basis untuk ruang baris dari matriks A itu apa, kemudian basis dari ruang kolom untuk matriks A itu apa. Oke. Jadi kalau kalian gabungkan teorema 553 sampai 555 dan 556, maka basis untuk ruang baris matriks A itu akan sama dengan yang ada utama satunya dari bentuk echelon barisnya. Jadi dia pasti R1, R2 ya. Yang ini R1 dari bentuk R ya, R. Atau ya bisa aja kalian sebutkan kalian bilang dia R1 dari bentuk A dan R1 dari bentuk R2 dari bentuk A ya. Karena dia satu utamanya hanya ada di baris pertama dan baris kedua ya. Ini sama aja karena operasi baris dasar itu tidak mengubah ruang baris. Jadi basisnya ya sama aja. Kalian mau pakai ini bisa, kalian mau pakai yang ini juga bisa. Oke. Nah, kalau misalnya ruang kolom ya, basisnya apa? Nah, kalian lihat yang ada satu utamanya C1 dan C3. Jadi basisnya itu bukan 1000010 tapi yang berpadanan. Artinya basisnya itu akan menjadi C1-nya matriks A dan C2-nya matriks A. C3 ya. C3-nya matriks A. Ini C3-nya matriks A karena yang ada satu utama. Jadi dia adalah vektor-vektor A11, A21, A31, kemudian A13, A23 dan A33 ya. Nah, inilah
basis untuk ruang kolomnya dia, dan ini basis untuk ruang barisnya dia. Ini ada contoh 53, bentuknya sudah dalam bentuk eselon baris ya. Jadi kalian lihat ada satu utama ya, satu utama. Maka basis untuk ruang barisnya apa? Ya yang ada satu utamanya dia. R1, R2, R3. Dan basis untuk ruang kolomnya apa? Ya yang ada satu utamanya juga. Karena bentuknya sudah eselon baris ya. C1, C2, C3. C2, C3, C4 ya. Ini C 1 min 2503, 1 min 2503, 01300, 00010. Sementara untuk ruang kolomnya itu 1000, 1000, min 210 dan 0010. Oke. Kalian bisa coba latihan 7 ya, latihan 7 silakan dikerjakan untuk menambah pemahaman. Jadi ada matriks A yang ditanya basis-basis untuk ruang baris dan ruang kolom ya, basis-basis ruang kolom. Caranya seperti apa ya? Kalian lakukan OBD menjadi bentuk eselon baris, eselon baris, eselon baris. Kemudian nanti kalian akan dapat S atau basis untuk ruang baris A itu akan sama dengan basis untuk ruang baris matriks eselon baris. Anggap kita sebut matriksnya R ya, matriks R. Sementara basis untuk ruang kolomnya, ruang kolom dari A itu adalah sepadan ya, sepadan dengan basis untuk ruang kolom R. Jadi cari kolom yang sepadan. Oke. Oke, sekian untuk sub pokok bahasan 5, ruang baris, ruang kolom dan ruang nol. Jadi ada dua hal. Yang pertama itu adalah kalian akan diminta mencari AX sama dengan 0 ya, solusi ya, solusi AX sama dengan 0 jika diberikan AX sama dengan B ya, dengan menggunakan teorema 552 ya. Kemudian yang kedua itu untuk masalah ruang baris, ruang kolom dan ruang nol adalah cari basis ruang kolom ruang kolom dan ruang baris ya. Nah, kalau untuk mencari basis ruang nol kita udah bicarakan, kita udah diskusikan di pertemuan sebelumnya. Oke. Kita lanjut ke sub pokok bahasan 6.